Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ikhwah wal akhwat, para pencinta Al-Qur'an dan Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, betapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri, bahwa kita diberikan kembali kesempatan untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan ini. Tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Miladiah. Ini tentunya satu karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat agung dan mulia. Kita bisa mengoptimalkan diri kita dalam taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalah arti kehidupan kita dan makna serta tujuan kehidupan kita kecuali memang untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu dalam wujud ini yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tidak berarti di sisinya dan tidak layak untuk kita berikan perhatian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saudara pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengangkat satu hadis yang sangat dalam menceritakan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Bagaimana sikap beliau, bagaimana aktivitas beliau, bagaimana ibadah beliau, dan bagaimana perubahan yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau juga sahabat Nabi yang sangat cerdas dan jenius, dan juga memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk di antara sahabat Nabi yang usianya sangat muda, sehingga alhamdulillah memiliki kesempatan yang luas setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan ajaran dan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah wal akhwat fillah, sahabat itu adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Beliau memberikan kepada kita konteks bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dia mengatakan radhiyallahu anhuma, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Ya, jadi ini dikunci dulu nih konteksnya, bahwa ini kalau bahasa kita, ya kita mengenal banyak orang, kita mengenal banyak manusia, kita berinteraksi dengan banyak orang, tapi satu hal yang
istimewa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau kemudian ungkap di dalam hadis ini, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu adalah orang yang sangat dermawan, ya, orang yang banyak membantu, orang yang ringan tangan. Ya, beginilah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara semua manusia. Ini kalau kita lihat secara bahasa, ikhwah akhwat, hadirin pemirsa, ini kalau dikatakan ajwadan nas artinya orang yang paling dermawan. Ya, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam lingkungan interaksi dan pergaulan saya, kata Ibnu Abbas, ini nomor 1, paling dermawan. Nah, tapi ada yang berbeda. Beliau melanjutkan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berada pada puncak kedermawanannya pada bulan Ramadan. Ya, jadi ini luar biasa ya. Kalau di hari-hari biasa, Nabi ranking 1 dalam hal kedermawanannya, kebaikannya. Tapi kalau memasuki bulan Ramadan, maka itu melesat lebih tinggi lagi. Berada pada puncak kedermawanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentu kita, ya, luar biasa ya ungkapan dan bahasa dari sahabat Ibnu Abbas ini. Bagaimana kita di split dari satu kondisi ke kondisi yang luar biasa dari kepribadian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kita ingin berterima kasih kepada Ibnu Abbas karena beliau membocorkan ke kita apa yang terjadi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berubah dan sampai kepada tingkat keluhuran yang sangat tinggi seperti itu. Ya, ya, jadi ini luar biasa, ikhwah wal akhwat fillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita lihat di penjelasan Ibnu Abbas ini, yang ditekankan oleh Ibnu Abbas di bulan Ramadan di awal hadis ini bukan aspek ubudiyah kepada Allah. Ya, itu kalau kita melihat membuat klasifikasi ya tentang ibadah, ada yang ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala vertikal, ada yang horizontal tentu kepada sesama makhluk. Yang ditekankan pertama kali oleh Ibnu Abbas justru hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, padahal ini di bulan Ramadan. Ya, ini cukup menggelitik. Ya, ini dasar Ibnu Abbas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas dan jenius. Mungkin kalau kita cerita Ramadan, ya biasanya kan mungkin kita cerita tentang salat, mungkin kita cerita tentang ngaji, mungkin kita cerita tentang puasa ya. Tapi ini luar biasa Ibnu Abbas membawa kita kepada konteks sosial dulu. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dermawan dan puncaknya adalah pada bulan Ramadan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melanjutkan, hina yalqahu Jibril. Itu terjadi ketika di bulan Ramadan itu Jibril mendatangi beliau. Ya, jadi rupa-rupanya ada tradisi bahwa di bulan Ramadan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, ini tentu mengindikasikan bahwa bulan Ramadan ini betul-betul bulan kebaikan, di mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya di Ramadan itu tidak apa-apa kita silaturahim, berkunjung dan seterusnya, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Nah, ini malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatanginya setiap memasuki bulan Ramadan. Nah, apa yang terjadi? Wah, ini cerita Ibnu Abbas lebih dalam lagi. Kana Jibrilu alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Adalah Jibril, kata Ibnu Abbas, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam pada bulan Ramadan. Ya, jadi ini ya luar biasa ya pengetahuan dan detil
informasi yang dimiliki oleh Ibnu Abbas ini tentang interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril ini tidak datang sambil lalu begitu, ya, bukan pada malam-malam tertentu, tapi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Ya, ini tentu menunjukkan kedekatan dan juga tentu tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga suasana rahmat dan berkah rumah dan tempat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai didatangi oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan. Ya, ini tentu ini kalau bagi kita nih, pelajaran bagi kita, ya, jangan sampai ya sudah bulan Ramadan rumah kita menjadi, atau istilahnya jangan sampai menjadi tempat yang tidak nyaman ya bagi malaikat, atau tempat yang tidak nyaman bagi turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu ini dari segi waktu memang di bulan Ramadan, kemudian dari segi berkah tempat, ya tentunya karena keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana dengan segala kualitas ibadah dan kedudukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan hatta yang salih, sampai bulan Ramadan itu berlalu. Jadi ini sebulan penuh malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam. Apa yang beliau lakukan? Ya, ini luar biasa, detail pengetahuan Ibnu Abbas ini, informasi yang beliau punya. Ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan hafalan Al-Qur'annya. Ya. Jadi rupa-rupanya kepentingan dari malaikat Jibril ini datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyetorkan, ya ini kalau bahasa kita nih, menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Ya, tentu kita ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengambil ilmu dari ahlul kitab, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi beliau ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Ya, itu menjadi benteng bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sumber pengetahuan dan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril. Ya, sehingga tidak ada tuduhan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin menjiplak dari ahlul kitab atau dari sumber-sumber dan referensi yang lain. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan itu adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kalau di sini disebutkan menyetorkan hafalan Al-Quran. Ya, karena pada dasarnya tentu kita paham bahwa kalau kita, apalagi kalau kita, ya pertama dulu sebelum ke sana mungkin saya ingin garis bawahi bahwa tradisi awal Al-Quran ini adalah hafalan. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghafal Al-Quran, tidak bisa membaca dan menulis, dan beliau menyetorkan hafalannya itu kepada malaikat Jibril. Dan sahabat-sahabat juga, mayoritas mereka tidak bisa membaca dan menulis, sehingga kalau waktu itu masyarakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masyarakat Al-Quran, yaitu berarti tradisi Al-Quran yang berkembang pada waktu itu adalah tradisi hafalan. Ya, inilah tentu menjadi motivasi bagi kita bahwa mestinya proyek menghafal Al-Quran ini menjadi bagian yang tidak terputus dalam kehidupan kita, dan bisa kita mulai kapan saja. Ya, alhamdulillah dengan segala kemudahan, apalagi teknologi yang ada sekarang, sehingga kita bisa melaksanakan itu. Poin yang kedua tentunya bahwa tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini adalah kedekatan beliau dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran ini. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya dampak. Inilah yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, radhiyallahu anhu, fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaannya itu ketika didatangi oleh malaikat Jibril seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada
angin padang pasir yang bertiup. Ya, ini ungkapan orang Arab yang menunjukkan harapan dan deskripsi mereka tentang orang yang sangat baik. Ya, karena waktu itu di padang pasir sana yang mungkin hujan 5 kali dalam setahun, panas, padang pasir dan bebatuan dan seterusnya, mereka biasanya akan menunggu dan melihat tanda-tanda hujan itu kalau angin padang pasir itu bertiup, yang tentunya akan membawa awan, dan awan inilah yang tentunya nanti akan membawa turunnya hujan. Nah, sahabat ini mendeskripsikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih dermawan daripada angin padang pasir yang bertiup. Jadi kalau angin padang pasir itu dianggap sebagai, ya ini kalau bahasa kita ini dianggap sebagai surganya dunia yang datang kepada orang-orang Arab itu dahulu karena membawa hujan, maka kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada sekedar angin yang membawa hujan itu. Yaitu tentu bisa memberikan kepada kita banyak makna dan nuansa, ya, karena itu bisa berarti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kebaikannya meluas sama seperti hujan. Bisa juga bermakna bahwa kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini cepat, tidak ditunda sebagaimana kencangnya angin. Bisa juga tentu bermakna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pemberiannya banyak, sehingga seperti air hujan yang kelihatannya tidak terbatas. Ya. Jadi ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, saudara pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bisa melihat hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas menceritakan kepada kita bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, perubahan apa yang terjadi pada beliau, dan apa rahasia di balik perubahan itu. Ya, tentu ini menjadi cermin bagi kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa melihat apakah kita kondisinya sudah sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebelum Ramadan kita adalah orang baik, kemudian memasuki bulan Ramadan kita lebih baik. Kemudian kita bisa bercermin apakah di bulan Ramadan ini kita sudah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran tentunya. Kemudian apakah di bulan Ramadan ini juga kita misalnya menjadikan juga rumah kita sebagai tempat bersemainya bacaan-bacaan Al-Quran, dan bahwa rumah kita menjadi tempat yang layak untuk turun kepadanya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah di bulan Ramadan ini kita dalam tanda petik dikenal oleh orang-orang dekat kita sebagai orang yang terbaik ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, ini mudah-mudahan kita bisa bercermin kepada hadits ini dan kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sehingga betul-betul Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mewujudkan ketakwaan yang dijanjikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa ini. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.